Selamat sore, mahasiswa-mahasiswi Teknik Informatika Universitas Sanata Dharma. Saya Mutir Andalas. Saya adalah pengampu mata kuliah etika profesi yang ditawarkan oleh prodi kalian. Gimana kabarnya? Pasti excited banget ya, karena kita mulai semester yang baru dengan mata kuliah baru ya. Mata kuliah etika profesi ini beberapa tahun saya ampu dan saya selalu menempatkan diri sebagai tamu ya di prodi kalian. Saya sendiri punya background teologi, lalu sekarang ini pendidikan keagamaan Katolik dan FKIP. Jadi saya selama pembelajaran kalian akan banyak ngobrol dengan kalian, juga meminta masukan kalian, terutama dalam bidang-bidang yang saya awam ya, dan sekurang-kurangnya saya pemula, terutama dalam dunia sains dan teknologi. Nah, rekan-rekan, saya mohon maaf karena pada pertemuan perdana ini saya mestinya menyapa kalian secara sangat personal ya, tetapi karena saya sedang mengikuti sebuah pelatihan di Surabaya, maka saya ingin menyapa kalian via Zoom ini, mudah-mudahan tidak mengurangi intimitas di antara kita. Nah, rekan-rekan, kita akan memulai mata kuliah ini dengan sesuatu yang dekat dengan kalian, ada di sekitar tubuh kalian, ada di rumah kalian, ada di sekitar rumah kalian sekurang-kurangnya. Kita akan mulai dengan wearable devices, perangkat-perangkat yang kita pakai di tubuh kita, atau kita gunakan di rumah kita, atau yang mendukung aktivitas kalian di sekitar rumah. Nah, tokoh mana yang langsung muncul dalam benak kalian ketika kalian mendengar kata etika profesi? Nah, sosok yang langsung muncul dalam benak saya adalah Steve Jobs, salah satu CEO dari Apple yang ketika saya studi di Amerika, buat saya inspiratif sekali, terutama melihat fenomena ya setiap kali entah itu iPod, lalu juga iPhone, iPad, dan banyak wearable devices lain yang diproduksi oleh Apple itu launching. Selalu saya melihat antrian orang yang pengen mendapatkan produk terbaru dari Apple. Dan itu membuat saya takjub dan pengen tahu mengapa Apple itu sedemikian bisa dekat pada customer-nya. Nah, pada pertemuan perdana ini saya akan menawarkan kalian sebuah buku sederhana yang berisi quotes dari Steve Jobs dalam beberapa tema ya. Kita akan memilih 2 tema yang saya kira yang pertama itu akan sangat familiar dengan kalian, yaitu tema teknologi. Di dalam buku itu sebenarnya juga ada ya tema inovasi. Karena 2 tema itu dekat satu sama lain, maka saya memilih salah satunya. Dan yang kedua adalah bisnis. Nah, terutama untuk teman-teman TI, mungkin kata bisnis ini kalian langsung meloncat ya ke kampus Merican dari Paingan. Nah, sebenarnya bisnis itu sebuah bidang yang sangat dekat juga ya dengan dunia sains dan teknologi, termasuk dalam teknik informatika. Nah, disitulah saya ingin mengawali perjumpaan antara bisnis dan juga teknologi untuk memulai percakapan tentang etika profesi. Di balik sebuah produk, di dalam sebuah produk, ketika kita melihat sebuah produk, ketika kita berjumpa dengan figur-figur yang merepresentasikan sebuah brand, sebenarnya kita bisa merasakan ada sebuah etika yang muncul dari profesi, terutama dalam dunia sains dan teknologi. Maka hari ini saya mengundang kalian, terutama buat kalian yang barangkali sampai sejauh ini barangkali belum terlalu kenal dengan Steve Jobs, untuk membaca beberapa kutipan
dari best practices yang ada di korporasi Apple. Apa saja sih etika-etika yang tersirat di dalam kata-kata Steve Jobs? Dan nanti teman-teman kalian saya undang juga setelah baca Steve Jobs, kalian tentu juga boleh ya mencari beberapa informasi lain di sumber-sumber pembelajaran digital. Salah satunya tentu yang paling populer barangkali adalah YouTube. Bisa juga kalian kalau melihat ada Instagramnya dari CEO Apple sekarang ini, kalian tentu juga bisa follow ya. Sekurang-kurangnya kalian bisa melihat laman IG atau media sosial mereka yang lain ya. Untuk semakin mengenal bahwa korporasi juga figur-figur yang merepresentasikan korporasi terutama dalam dunia sains dan teknologi itu memeluk etika profesi. Nah, nanti kita akan belajar ya, barangkali korporasi-korporasi tertentu, brand-brand tertentu lebih eksplisit ya, dan menampilkannya di laman resmi mereka. Juga barangkali mereka akan berbicara dalam wawancara, bisa juga dalam kesempatan ketika mereka merilis produknya, etika yang mereka sungguh-sungguh hidupi ya, tidak sekedar etika yang mereka tempatkan dalam brosur. Nah, setelah nanti teman-teman membaca bukunya tentang Steve Jobs dan juga beberapa quotes dia tentang bisnis dan juga tentang teknologi, saya mengundang kalian untuk mencari brand atau korporasi apa yang dekat dengan hidup kalian. Tidak perlu jauh-jauh ya. Sesuatu yang kalian kenakan ya, bisa jadi sesuatu yang kalian gunakan di rumah, bisa juga sesuatu yang juga membantu hidup kalian ya, sehingga kalian lebih mobile ketika kalian keluar rumah. Nah, silahkan kalian melihat ya, secara sekarang ini lebih reflektif. Misalnya saya sekarang ini menggunakan salah satu produk dari Xiaomi, dan yang menarik ya teman-teman, Apple itu menawarkan kepada kita jalan hidup menurut Apple, maka ada Apple Way. Jadi ketika kita menggunakan sebuah produk, sebenarnya kita tidak sekedar user ya, maka seringkali di dalam beberapa karya jurnalistik tentang brand-brand besar itu, kita sebenarnya diundang untuk menjadi follower. Nah, buat kami yang menggunakan produk Xiaomi, kita diundang untuk menjadi bagian dari keluarga Xiaomi ya. Jadi meskipun saya tidak selalu beli produk-produk Xiaomi yang paling baru ya, tapi saya kurang-kurangnya updated dengan produk-produk yang mereka rilis, terutama yang paling kekinian. Dan siapa tahu ketika saya membutuhkan sesuatu untuk pembelajaran, bisa juga untuk hidup saya sehari-hari, Xiaomi lalu menjadi prioritas dibandingkan dengan brand-brand lain. Maka kemudian teman-teman ada juga buku ya, sayangnya saya belum bisa mengaksesnya secara penuh. Nanti kalau ada kesempatan bisa, nanti saya akan membagikannya juga, Xiaomi Way. Jadi produk-produk sains dan teknologi itu tidak sekedar menjadikan kita user, melainkan mengundang kita untuk menghidupi etika tertentu yang juga mereka telah rengkuh sebelumnya. Dan ini yang saya pengen, terutama kalau kalian fanatik banget ya, atau kalian favorit banget dengan produk-produk tertentu, barangkali itu bisa menjadi kesempatan buat kalian untuk mengeksplorasi ya, untuk inquiry dan akhirnya nanti discovery ya, etika profesi apa sih yang ada di dalam produk itu. Misalnya saya pengguna sepeda motor Honda dan itu juga punya etika tertentu ya. Ketika saya menggunakannya secara sangat reguler, kemudian saya melihat bahwa ada values tertentu yang mereka selalu promosikan dengan produk-produknya. Jadi tadi saya tidak sekedar mengendarai Honda, melainkan juga berangsur-angsur spirit,
value dari Honda, etika dari Honda itu kemudian menjadi bagian dari hidup kita. Nah, nanti di dalam kuliah-kuliah kita akan belajar terutama dari korporasi-korporasi yang sudah secara lebih eksplisit ya, rekan-rekan merumuskan etika profesi mereka. Dan sebenarnya buat teman-teman di teknik informatika, teknik mesin, teknik elektro, dan juga bagian-bagian dari teknik yang lain, sekarang ini ya di Indonesia misalnya sudah ada ini ya asosiasi profesi ya, dan juga di dalam dunia internasional untuk masing-masing bidang juga sudah ada asosiasinya, dan itu berarti ada etika bersama yang dipegang dan ditegakkan ya. Maka nanti kalau ada pelanggaran terhadap etika, lalu asosiasi itu akan memastikan bahwa korporasi tertentu merengkuh kembali ya bagian dari etika yang mereka langgar. Dan ini kasus-kasusnya banyak banget. Rekan-rekan kita pada paruh kedua semester ini kita akan banyak bicara tentang kasus-kasus ya. Pada awal kita masih akan selalu berangkat dari kasus, lalu kita mencoba melihat etika yang hidup dalam korporasi-korporasi itu sebenarnya filosofinya, nilai-nilai di belakangnya apa saja sih. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengantar yang membuat kalian excited banget ya untuk mengikuti mata kuliah ini. Saya akan banyak melibatkan kalian dalam perkuliahan untuk tanya jawab, bahkan saya nanti akan memberikan kesempatan kepada kalian ya untuk memilih tugas ya yang sesuai dengan peminatan kalian. Mudah-mudahan pengantar ini menciptakan intimitas awal saya dengan kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan sekali lagi, salam kenal dengan saya, Mutiara Andalas. Saya adalah dosen dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik FKIP Universitas Sanata Dharma. Terima kasih rekan-rekan dan selamat memulai pembelajaran.